lemas akibat masuknya cyanida ke saluran makan hingga ke lambung dan saluran nafas, disertai adanya pendarahan pada rongga kepala akibat trauma tumpul. Maksudnya trauma tumpul itu bagaimana? Pertanyaan dan keraguan baik dari pihak keluarga maupun pertanyaan-pertanyaan sebagaimana tadi Pak Kabid Humas sampaikan itu sudah menjadi konsumsi publik. Kebetulan kemarin Bapak Beni Mamoto dan Bu Pungki sudah datang dan alhamdulillah juga progres yang kami lakukan sejak tanggal 24 sampai dengan hari ini bisa kami sampaikan kepada beliau dan perlu diberikan penjelasan. Kurang lebih 10 hari penanganan itu kami harus maraton. Saya perintahkan jajaran saya, tim yang sudah dibentuk. Kenapa kita bentuk? Yang pertama adalah terkait dengan penemuan jenazah almarhum pada tanggal 6 Februari 2023. Yang kedua terkait dengan laporan dari Ibu Jenny selaku istri almarhum Bribka AS tentang dugaan berkaitan dengan dugaan pembunuhan yang sudah dilaporkan ke Polda Sumut. Dan yang ketiga terkait dengan pengaduan masyarakat dari Ibu Jenny selaku istri almarhum Bribka AS, baik itu menyangkut pernyataan Kapolres Mesir maupun hal-hal lainnya yang menjadi pertanyaan dan kegelisahan serta pertanyaan dari pihak keluarga. Dan yang keempat adalah terkait dengan masalah penggelapan uang pajak kendaraan dari para wajib pajak kendaraan di unit UPT Pamururan Kabupaten Samosir. Teman-teman sekalian, tim juga sudah melakukan pemeriksaan kurang lebih sebanyak 274 orang yang terdiri dari 161 wajib pajak yang menjadi korban. Tidak hanya, mohon teman-teman jangan salah mengerti, tidak hanya Bribka AS, almarhum Bribka AS, tapi juga pelaku lainnya seperti yang teman-teman sudah ketahui ada 4 orang lainnya sebagai pegawai honorer UPT Samsat Pamururan. Dari 274 itu 161 adalah wajib pajak, kemudian 6 pegawai UPT, jadi kita lakukan pemeriksaan UPT, kemudian kita juga memeriksa penyidik tim memeriksa 96 saksi baik anggota Polri ataupun masyarakat yang mengetahui proses perjalanan waktu hari demi hari sejak masalah itu diungkap sampai dengan ditemukannya almarhum Bribka AS di TKP. Jadi ada 96 orang melengkapi hasil yang sudah dilakukan oleh tim penyidik Polres. Kemudian kita tim juga melakukan pemeriksaan terhadap HP ya, termasuk juga bahan-bahan IT lainnya yang sebagaimana teman-teman ketahui, Ibu Jenny selaku istri mendapatkan informasi tentang kondisi dan posisi yang diduga suaminya, dan kita memastikan bagaimana proses itu semua, termasuk juga memastikan jangan sampai ada komunikasi lainnya berkaitan dengan kejadian meninggalnya, termasuk juga penggelapan dari uang pajak tersebut. Dan teman-teman sekalian, untuk memastikan hasil dari otopsi yang sudah dilakukan dan memperjelas hasil otopsi tersebut. Kemudian kita juga tim memeriksa ahli dan penyidikan yang kita lakukan, teman-teman sekalian. Dalam hal ini hadir Dr. Alfi Sahari SHMU, teman-teman sekalian. Dari hasil kita melakukan, teman-teman sekalian, dilakukan oleh tim didukung oleh keterangan ahli, khususnya teman-teman ahli forensik, kedokteran forensik, termasuk dukungan oleh ahli toksikologi dan laboratorium forensik.
Penyebab kematian korban disimpulkan korban mengalami mati lemas akibat masuknya cyanida ke saluran makan hingga ke lambung dan saluran nafas, disertai adanya pendarahan pada rongga kepala akibat trauma tumpul. Itu yang terungkap di dalam surat visum. Dan teman-teman keluarga juga mempertanyakan maksudnya trauma tumpul itu bagaimana. Tadi sudah dijelaskan oleh ahli dan kedokteran forensik. Masyarakat jangan langsung menyimpulkan teman-teman bahwa trauma tumpul itu akibat benturan dipukul. Jangan, tapi akibat benturan. Benturan itu ada dua, benda yang mendatangi kepala atau kepala yang mendatangi benda. Dalam hal ini tadi sudah disampaikan secara transparan kepada pihak keluarga bahwa dari hasil pemeriksaan kedokteran forensik tidak ditemukan fraktur pada tengkorak. Itu yang pertama. Yang kedua, juga tidak ditemukan adanya luka pada kulit luar korban. Jadi ini menggambarkan bahwa yang terjadi adalah benturan. Nanti silakan dilengkapi oleh dokter forensik melengkapi apa yang saya sampaikan, dan semuanya diberikan penjelasan dikaitkan dengan kondisi TKP yang pada saat itu, dan masuknya cyanida ke tubuh korban tidak ditemukan adanya tanda-tanda paksaan. Itu yang berdasarkan keterangan teman-teman dari ahli saya sampaikan, dan mereka sudah menyampaikan faktanya tidak ditemukan. Misalnya tadi dalam penjelasannya ada sisa-sisa bercak di sekujur badan, termasuk juga hasil pemeriksaan laboratorium forensik di manusia tidak ditemukan ada sisa-sisa cyanida yang tadi tentu sudah diberikan penjelasan kepada teman-teman lainnya. Termasuk juga waktu datang ke TKP teman-teman tanggal 25 tim mencari mencoba apakah ada cyanida lain yang tinggal dan termasuk darah. Pada waktu kemarin tanggal 25 tidak ditemukan itu semuanya. Kemudian yang ketiga, tim juga menemukan setelah memfaktakan secara jelas terkait proses pembelian dari cyanida yang tadi berdasarkan pendapat ahli adalah matinya lemas karena masuknya cyanida. Itu dibeli dengan mekanisme belanja melalui sistem belanja online Shopee yang dipesan oleh korban tanggal 22 Januari 2023, ya teman-teman sekalian, sehari sebelum almarhum bertemu dengan Kapolres AKBP Yogi, teman-teman sekalian. Artinya 22 dibeli menggunakan sarana handphone miliknya yang kemarin dalam rilis pada waktu di Samosir ini tidak disampaikan, teman-teman sekalian. Jadi sebelumnya saya harus jelaskan, handphone itu diamankan oleh Kapolres Samosir pada waktu tanggal 23 setelah mendapat laporan dari Kasat Lantas adanya masalah penggelapan uang dana pajak, uang pajak kendaraan bermotor dari PT Samsat. Kemudian diamankan oleh Kapolres, tapi dalam proses kemarin itu tidak dilakukan pemeriksaan terhadap handphone tersebut. Dan ini sudah kami lakukan, kami temukan handphone itu ternyata tanggal 22 sudah dilakukan pemesanan, teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, tim juga sudah melakukan pemeriksaan kurang lebih sebanyak 274 orang yang terdiri dari 161 wajib pajak yang menjadi korban. Tidak hanya, mohon teman-teman jangan salah mengerti, tidak hanya Bribka AS, almarhum Bribka AS, tapi juga pelaku lainnya seperti yang teman-teman sudah ketahui ada 4 orang lainnya sebagai pegawai honorer UPT Samsat Ambulan. Dari 274 itu 161 adalah wajib pajak, kemudian 6 pegawai UPT, jadi kita lakukan pemeriksaan UPT, kemudian kita juga memeriksa penyidik tim memeriksa 96 saksi
baik anggota Polri maupun masyarakat yang mengetahui proses perjalanan waktu hari demi hari sejak masalah itu diungkap sampai dengan ditemukannya almarhum Bribka AS di TKP. Jadi ada 96 orang melengkapi hasil yang sudah dilakukan oleh tim penyidik Polres. Kemudian kita tim juga melakukan pemeriksaan terhadap HP, ya, termasuk juga bahan-bahan IT lainnya yang sebagaimana teman-teman ketahui, Ibu Jenny selaku istri mendapatkan informasi tentang kondisi dan posisi yang diduga suaminya, dan kita memastikan bagaimana proses itu semua, termasuk juga memastikan jangan sampai ada komunikasi lainnya berkaitan dengan kejadian meninggalnya, termasuk juga penggelapan dari uang pajak. Terima kasih kepada pihak Polda Sumut, khususnya melalui Bapak Kapolda yang mau dan ingin mendengarkan kritik kami, keluh kesah kami sebagai perwakilan daripada keluarga yang dengan cepat mendengarkan dan langsung melaksanakan bagaimana cara dan metode dalam mengungkap kasus ini secara transparan, sehingga tadi dari siang dan malam hari tadi kita mendengar secara langsung dan kami juga menyampaikan keluh kesah serta kritik-kritik bukan hanya kepada pihak penyidik, dalam hal ini juga kami mengkritik dan sedikit menimbulkan perdebatan untuk menyatukan persepsi. Dan saya juga menyampaikan terima kasih ahli mau mendengarkan kritik kami, mau juga menjawab kritik-kritik kami untuk menjawab asumsi, menjawab kemungkinan, dan menjawab yang merasa bagi kami itu adalah suatu kejanggalan guna mendapatkan titik terang terhadap motif atas kematian almarhum.